Kisah Nabi Muhammad, bagian 147. Orang-orang munafik. Sementara orang-orang mukmin dari berbagai kabilah berdatangan untuk bergabung bersama sambil berlomba membawa sedekah ke Madinah, orang-orang munafik malah berbisik-bisik. Mereka mencari-cari alasan untuk tidak ikut di antara sesama mereka. Terdengarlah cemoohan kepada ajakan Rasulullah. Jangan kalian berangkat dalam keadaan udara panas ini. Demikian ajak mereka kepada yang lain. Tentang perkataan ini turunlah firman Allah. Dan di antara mereka ada orang yang berkata, berilah aku izin tidak pergi berperang, dan janganlah engkau, Muhammad, menjadikan aku terjerumus ke dalam fitnah. Ketahuilah, bahwa mereka telah terjerumus ke dalam fitnah. Dan sungguh, jahanam meliputi orang-orang yang kafir. Qs. At-Taubah 9, ayat 49. Orang-orang yang ditinggalkan tidak ikut berperang, merasa gembira dengan duduk-duduk diam sepeninggal Rasulullah. Mereka tidak suka berjihad dengan harta dan jiwa mereka di jalan Allah dan mereka berkata, janganlah kamu berangkat pergi berperang dalam panas terik ini. Katakanlah, Muhammad, api neraka jahanam lebih panas, jika mereka mengetahui. Qs. At-Taubah 9, ayat 81. Maka, biarkanlah mereka tertawa sedikit dan menangis yang banyak, sebagai balasan terhadap apa yang selalu mereka perbuat. Qs. At-Taubah 9, ayat 82. Abdullah bin Ubay bin Salul ketika itu berkemah di sebuah tempat bersama sekelompok pengikutnya. Mereka menolak berangkat bersama Rasulullah ke medan perang. Orang-orang yang hatinya terpendam kebencian terhadap Islam mengambil kesempatan ini. Mereka menghasut banyak orang, menghalang-halangi dan menanamkan rasa enggan mereka untuk pergi. Banyak orang yang telah munafik semakin menjadi lebih munafik. Mereka berkumpul di rumah Sulaim, orang Yahudi. Jika dibiarkan orang-orang ini pasti akan merajalela menebar kerusakan. Karena itulah Rasulullah mengutus Talha bin Ubaidillah untuk membubarkan mereka. Talha datang dan membakar rumah Sulaim. Orang-orang di dalam rumah kalang kabut melarikan diri. Salah seorang patah kakinya karena terjatuh. Sementara itu yang lain memaksa menerobos api dan melarikan diri ke sana kemari. Tindakan keras Rasulullah itu berhasil mencegah mereka untuk tidak lagi mengulangi perbuatan semacam itu. Kemudian pasukan Muslim berangkat. Rasulullah memimpin 30.000 orang ke perbatasan Romawi Nun jauh di utara. Namun masih ada yang tertinggal. Padahal mereka adalah orang-orang yang tidak diragukan lagi keislamannya. Siapa dan mengapa? Orang-orang munafik menghindar dari satu bahaya pertempuran, tetapi akan menanggung kehinaan akibat tindakan pengecutnya. Mereka tidak punya ifah. Garis bawah ifah adalah kemampuan menahan diri. Gunanya untuk mengekang diri jangan sampai suka menempuh kepuasan sesaat yang akhirnya akan membawa kemelaratan. Garis bawah. Gelombang. Abu Haitsamah. Ketika pasukan berangkat, kaum wanita dan anak-anak melepas mereka dengan penuh semangat. Bahkan banyak yang naik ke loteng agar dapat melihat dengan lebih leluasa. Debu halus mengepul ke udara disertai ringkikan kuda. Inilah pasukan dahsyat yang siap menembus padang pasir dengan tidak lagi mempedulikan udara panas, rasa haus dan lapar. Semua itu demi mendapat kecintaan Allah dan Rasulullah. Namun beberapa orang belum tergerak hatinya untuk ikut padahal mereka bukanlah kaum munafik. Di antaranya adalah Abu Haitsamah, Ka'b bin Malik, Murarah bin Ar-Rabi, Hilal bin Umayyah. Setelah Rasulullah dan pasukannya telah berjalan beberapa hari, Abu Haitsamah tiba di rumah. Hari itu benar-benar sangat panas sampai hampir tak tertahankan. Kedua istri Abu Haitsamah bangkit dan menyambutnya dengan penuh cinta. Abu Haitsamah berbaring di atas alas empuk yang telah disediakan istri-istrinya. Tenda yang sudah terbuka membuat angin mengalir masuk segar, apalagi tidak lama kemudian kedua istrinya itu masuk sambil membawa apa yang dia inginkan. Yang satu kendi sejuk yang telah ditaruh lama di tempat teduh, yang lain adalah makanan segar untuk memuaskan perut yang lapar. Namun begitu merasakan semua kenikmatan ini pikiran Abu Haitsamah melayang kepada Rasulullah dan pasukannya. Ia berkata dalam hati,
Rasulullah sekarang tengah terpanggang terik matahari dan diterpa angin panas, sedangkan Abu Haitsama bersantai-santai di kemah yang sejuk. Menikmati makanan yang tersedia dan bersenang ria ditemani para wanita cantik ini. Ini benar-benar tidak pantas dan tidak adil. Seketika itu Abu Haitsama bangkit dan berkata kepada kedua istrinya, "Demi Allah, aku tidak akan masuk ke tenda kalian sebelum aku menyusul Rasulullah. Tolong siapkan perbekalanku, aku akan pergi mengejar beliau." Ketika Rasulullah tiba di daerah Tabuk, seseorang berkata, "Ada pengendara datang. Ia adalah Abu Haitsama," sabda Rasulullah. Abu Haitsama menemui Rasulullah. Beliau memaafkan dan mendoakan Abu Haitsama. Untuk menghindarkan bahaya yang sangat besar, seseorang harus menghindarkan kenikmatan yang sebentar saja. Itulah gunanya ifah, dan untuk mencapai kepuasan besar serta abadi, seseorang perlu teguh tahan menyeberangi kesakitan dan penderitaan yang sebentar. Itulah gunanya syaja'ah atau keberanian. Abu Haitsama adalah contoh orang yang memiliki dua hal ini. Ifah dan syaja'ah tidak bisa dipisahkan seperti dua sayap burung. Bersambung bagian 148.